Di tempat ini, alam menyuguhkan panorama yang luar biasa indah. Perbukitan luas, udara sejuk, dan ketenangan yang sulit ditemukan di kota. Tapi tidak semua berjalan ramah. Angin datang tanpa aba-aba, malam terasa panjang, dan ketenangan diuji oleh cuaca yang tidak selalu bersahabat. Di tengah kondisi seperti itu, saya belajar satu hal. Camping bukan soal mewah atau kuat-kuatan, tapi tentang menikmatin yang sederhana dan menyesuaikan diri dengan alam. Ini cerita tentang bertahan, menikmati, dan berdamai. Mari kita camping dengan sederhana. Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog camping saya lagi. Hari ini masih di hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Seperti biasa, saya selalu menyiapkan semuanya di H-1 supaya besok saat camping saya tidak kelabakan dan tidak ada barang yang tertinggal. Semoga ya. Oke, jadi kanan kiri saya ini adalah barang yang akan saya masukin di dalam tas dan juga di dalam box motor. Karena saya nanti akan perginya ke tempat camping ceria, jadi bawaannya tidak perlu ribet yang harus masuk ke tas semuanya. Jadi saya bagi ke dua tempat. Ini adalah barang-barang yang akan masuk ke dalam box motor ya teman-teman. Jadi ada apa aja? Tentunya pastinya saya mulai dari baterai dan barang elektronik semuanya itu masuk ke sini ya. Terutama ada nesting, ada gas, lampu. Nah ini lampu perlu banget. Lampu seperti ini perlu banget disiapin dari sekarang juga, karena nanti akan dicas dulu nih. Ini karena perlu dicas semuanya, terutama juga yang buat kamera. Ini harus dari sekarang juga karena akan dicas nantinya juga ya. Ada payung, gelas, piring. Nah ini adalah wajan yang saya siapkan adalah wajan seperti ini. Saya akan membuat stik di sana, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan kesampaian ya. Dan ini adalah tas untuk bumbu-bumbu. Oke, jadi ini aja yang akan masuk ke dalam box motor teman-teman. Jadi peralatan camping yang menurut saya itu paling penting, yang jangan sampai lupa itu ada tenda ya. Ini tenda, ini salah satu yang nggak boleh kelewatan. Tenda, matras, karpet, alas yang di dalam tendanya ya. Sebelum dimatrasin, ini kita pakai alasnya dulu dan matras. Terus ada sleeping bag, bantal angin. Nah ini yang paling penting, nggak boleh teman-teman lupakan. Ini kalau udah lupa, udah beda di camping ya. Terus yang alternatif buat pelengkap tapi penting juga itu ada flashlight. Nah, ini flashlight. Kalau cuacanya mendukung, misal nggak ada angin dan memang itu tempatnya kayaknya akan hujan gitu, tapi nggak ada angin, pasang flashlight. Ini akan lebih nyaman juga. Kita ada dapur buat masak, buat santai gitu, jadi aman dari hujan juga. Jangan lupa juga tiangnya. Tiang. Ada meja juga. Ini meja praktis ya. Nah, terus kursi Pak. Ini kursi yang sangat simpel juga. Ini ada footprintnya, tapi kalau untuk tenda yang ini, tenda yang Navigao, ya, Navagio. Tenda dari wheelchair yang Navagio ini udah termasuk ada footprintnya juga, jadi enak banget. Dan untuk perlengkapan pasak apa segala udah ada di sini. Dan saya selalu pasak
tambahan dan lain sebagainya seperti tali, temali gitu. Semuanya ada di sini. Nah, ini saya gabungin di sini ya. Oke. Ini sekarang kita masukin di tas karir. Jadi untuk ini aja, ini cukup masuk ke sini. Nanti paling tambahannya baju, celana buat ganti di sana ya. Oke, kita masukin dulu ke sini. Salah satu hal yang menurut saya penting juga saat packing bukan cuma soal memasukkan barang ke dalam tas, tapi bagaimana kita menyusunnya dengan rapi, memaksimalkan ruang kosong supaya tas menjadi padat, seimbang, dan saat dibawa tidak goyang. Dengan begitu perjalanan juga akan terasa lebih nyaman. Sekarang sudah di hari Minggu, jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Semua peralatan camping sudah aman kecuali logistik. Ada beberapa cemilan dan air mineral yang belum saya siapkan dari rumah, tapi nanti saya akan beli saja di warung terdekat dengan lokasi camping. Semoga tidak ada yang ketinggalan lagi dan sekarang sudah waktunya berangkat. Saya berangkat dari rumah di daerah Bintaro sekitar pukul setengah 1 siang tadi ya. Kalau melihat jarak di Google Map, perjalanan ini kurang lebih sekitar 76 km dengan estimasi waktu tempuh 2,5 jam. Tapi biasalah, saya selalu menambahkan waktu. Jadi saya perkiraan sekitar 3,5 jam di perjalanan. Saat ini cuaca cukup cerah, ya cerahnya berawan, jadi suasananya enak untuk perjalanan, tidak terlalu panas. Kondisi lalu lintas seperti biasanya di hari Minggu masih cukup padat, jadi kita jalan pelan aja, gas tipis-tipis. Di perjalanan seperti ini yang terpenting bukan soal buru-buru, tapi menikmatin jalan sambil tetap fokus dan aman. Oh iya, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita perjalanan berikutnya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa juga siapin kopi dan camilannya, karena perjalanan kali ini lumayan panjang dan ceritanya akan kita nikmati pelan-pelan. Perjalanan sudah lebih dari 1 jam dan sekarang saya sudah sampai di daerah Kemang, Bogor. Buat teman-teman semoga tidak bosan ya melihat rute yang ini lagi. Memang rute ini yang paling sering saya lewatin, tapi menurut saya ini masih jadi jalur terbaik dari tempat saya menuju arah Bogor dan Puncak. Di depan kita akan sampai di perempatan Warung Jambu. Seperti biasa teman-teman, kita akan ambil kanan terlebih dulu, lalu nanti ambil kiri menuju ke arah Sumarekon Bogor. Jalur ini tepat di dekat area perumahan baru yang sedang dibangun. Kondisi jalanannya sedang cukup ramai oleh truk-truk besar yang mengangkut tanah. Beberapa bagian jalan mengalami penyempitan dan cukup banyak tanah yang berceceran di permukaan jalan. Jadi kalau teman-teman kebetulan melewati jalur ini beberapa hari ke depan, perlu sedikit lebih berhati-hati. Saat cuaca kering, jalannya akan terasa cukup berdebu. Dan kalau hujan turun, sudah pasti kondisi jalan bisa menjadi licin. Sekarang saya sudah sampai di daerah Gadog, Megamendung. Teman-teman bisa lihat sendiri, di hari Minggu seperti ini kondisi lalu lintas di sini cukup padat. Jalan juga sedang diberlakukan satu arah. Karena ini sudah memasuki jam sore, arus kendaraan dibuat satu arah dari arah puncak ke bawah. Sementara saya yang menuju ke atas
motor masih diperbolehkan untuk tetap melaju lewat jalur paling kiri. Jalur ini hanya diperbolehkan untuk sepeda motor saja. Jadi tetap perlu ekstra hati-hati karena kondisi jalan cukup ramai dan ruang geraknya terbatas banget. Oke, sekarang saya sudah sampai di daerah Cisarua Bogor. Di perjalanan kali ini, saya juga ingin menyempatkan diri untuk kuliner sebentar. Jadi sebelum melanjutkan ke lokasi camping, saya mau mampir dulu nih ke sebuah warung bakso yang beberapa hari terakhir cukup ramai dan sempat viral di medsos. Namanya Bakso Tulang Hankam. Lokasinya berada di Jalan Hankam, Cisarua, Bogor. Kita coba lihat seperti apa suasananya, sekaligus saya akan memesan dan dimakan di tempat camping nanti. Nah, ini dia bakso tulang Hankamnya. Lokasinya berada di pinggir Jalan Hankam, tepat di seberang Hotel Gria Sakinah. Lokasinya cukup mudah dijangkau, karena langsung berada di tepi jalan. Dan ternyata pembelinya memang cukup banyak. Tempatnya terlihat penuh dan kita harus sedikit antri. Bu, saya dibungkus satu aja. Iya, nggak apa-apa. Seporsi berapa? 20. Ada yang ekstra apa gimana? Nggak ada. 20. Lihat deh teman-teman, porsi tulangannya benar-benar luber, banyak sekali. Dan harganya cuma Rp20.000. Kali ini saya pilih untuk dibungkus saja, karena kalau makan di tempat kondisinya memang sedang penuh banget. Jadi ya kurang nyaman aja gitu. Saya bungkus saja. Dua, Ibu. Belinya cukup ngantri. Apalagi tadi tulangnya belum matang, masih di presto gitu ya. Jadi nungguin sampai 15 menit. Jalan Hankam. Nah, sesuai dengan nama baksonya ya, bakso Jalan Hankam. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di daerah Cisarua sini udah di jam 15.21. Kita akan lanjut lagi ke Pesona Go Puncak Camping Ground. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Di depan kita akan sampai di pertigaan Taman Safari. Di sini seperti biasa kita ambil kanan ke arah Taman Safari. Jalanan di kawasan ini pasti sudah cukup familiar buat teman-teman. Rute yang sering dilewati, tapi tetap punya suasana khas setiap kali dilalui. Tepat di depan sana, kalau kita lurus itu sudah pintu gerbang Taman Safari. Tapi kita akan ambil ke kanan ya, melewati jembatan ini. Dari titik ini, biasanya tuh banyak teman-teman yang butuh gambaran visual jalurnya. Jadi di bagian ini saya sengaja tidak skip videonya, supaya teman-teman bisa ikut langsung melihat rute yang saya lewati sampai nanti tiba di tujuan. Karena kadang melihat langsung jalannya tuh akan jauh lebih membantu dibanding hanya mendengar penjelasan. Rute ini sebenarnya sama persis seperti arah menuju Tursina Camping Ground, ADK, atau Bukit Saung Gelis. Di jalur ini, teman-teman memang perlu ekstra waspada. Kondisi jalanannya cukup sempit dan di beberapa bagian terdapat got di tengah jalan. Ada juga beberapa lubang got yang terbuka karena tidak ada penutupnya. Kondisi seperti ini cukup berbahaya, terutama untuk pengendara motor. Kalau sampai roda tidak sengaja masuk ke lubang got, kemungkinan besar motor bisa langsung jatuh. Jadi di jalur seperti ini, sebaiknya kita menurunkan kecepatan dan lebih memperhatikan jalur di depan. Karena keselamatan tetap jauh lebih penting daripada buru-buru sampai.
sebuah tanjakan yang oleh warga sekitar di sini dikenal dengan nama tanjakan pesantren. Tanjakan di sini cukup terasa ekstrim, bukan hanya karena kemiringannya, tapi juga karena kondisi jalannya yang rusak. Di kanan dan kiri jalan tidak ada got, sehingga saat turun hujan, air langsung mengalir di tengah jalan. Akibatnya permukaan jalan terlihat cukup parah karena tergerus air. Selain itu, lebar jalannya juga sempit. Jalur ini hanya cukup untuk satu mobil saja. Jadi kalau sampai ada kendaraan yang berpapasan, mau tidak mau salah satu harus mengalah dan benar-benar sabar supaya sama-sama bisa lewat dengan selamat. Untuk mobil jenis city car, menurut saya jalur ini kurang direkomendasikan. Medannya cukup berat dan resiko cukup besar untuk gasruk bebatuan. Di jalur seperti ini, kesabaran dan kehati-hatian jadi kunci utama karena keselamatan tetap jauh lebih penting daripada sekedar bisa lewat lebih cepat. Di depan sebelah kiri itu adalah pintu masuk ke Tursina Camping Ground. Tapi kali ini kita masih lanjut terus ke atas ya. Setelah melewati tanjakan pesantren tadi, kondisi jalan ke atas sudah tidak ada lagi tanjakan yang terlalu ekstrim. Jalanannya juga sudah cukup lebih baik dilalui. Jadi perjalanan terasa lebih ringan sampai nanti tiba di lokasi camping. Di depan sebelah kanan, kita melewati pintu gerbang masuk Bukit Saung Gelis. Tempat ini adalah lokasi solo camping pertama saya sekitar tahun lalu ya. Banyak kenangan yang tersimpan dari tempat ini, dan semuanya jadi bagian dari perjalanan yang cukup berkesan buat saya. Dari area Bukit Saung Gelis ini, kita tinggal terus saja mengikuti jalan besarnya ke atas. Dan ini ada gapura. Selamat datang di Pondok Pesantren Darussalam Burhaniyah. Masuk ke area pesantren. Nah, dari sini jalanannya pokoknya enak lah. Nggak ada jalanan yang tanjakan ekstrim atau tikungan yang ekstrim-ekstrim, nggak ada. Jadi enak. Teman-teman tinggal ikutin aja jalurnya. Pokoknya adanya di ujung jalan. Pesona Go Puncak Camp. Akhirnya sampai juga di Pesona Go Puncak Camping Ground. Sesampainya di sini, saya langsung menuju ke area camping. Kebetulan saat saya tiba, pengurus yang menangani tiket sedang tidak ada di tempat. Jadi saya dipersilakan langsung.
masuk ke lokasi camping terlebih dulu untuk mendirikan tenda, dan urusan pembayaran bisa dilakukan nanti setelahnya. Tentunya, yang penting kita sudah komunikasi terlebih dulu sama petugas yang ada di sini. Di bagian ini saya sertakan juga rincian harga tiket masuk, termasuk harga sewa paket camping, lengkap dengan tenda dan perlengkapannya. Buat teman-teman yang membutuhkan, silakan bisa langsung screenshot bagian daftar harga ini. Dengan begitu, teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan dan persiapan sebelum datang ke sini. Sekarang di jam 16.25, udah setengah 5 ya. Kita sampai di sini, kita langsung aja natain buat persiapan bangun tenda. Ini adalah spot yang saya pilih untuk mendirikan tenda. Menurut saya spot ini cukup bagus dari berbagai sisi. Hanya ada satu kekurangannya, jaraknya agak jauh dari toilet. Karena toilet yang baru masih dalam proses pembangunan. Tapi untuk sementara itu masih bisa saya toleransi. Setelah menentukan spot, saya langsung membuka tas dan mulai menyiapkan perlengkapannya, yaitu tenda. Yang pertama saya pasang adalah footprintnya dulu ya. Baru setelah itu tenda saya dirikan di atas footprint tersebut. Menurut informasi, di sini hari ini sedang banyak banget angin. Anginnya kenceng dan sampai sekarang juga anginnya kenceng. Saya kemungkinan untuk bangun tendanya hanya bangun tenda aja. Flashlight-nya nggak saya pasang. Kali ini saya memilih untuk mendirikan tenda tanpa flashlight terlebih dulu. Bukan karena lupa. Saya biarkan tenda berdiri apa adanya, menunggu saat yang tepat untuk dilengkapi. Karena dalam perjalanan seperti ini, tidak semua hal harus dipaksakan selesai sekaligus. Kadang kita perlu penyesuaian diri, membaca keadaan, lalu melangkah perlahan. Seperti sore ini, saya belajar bahwa camping bukan soal cepat mendirikan tenda, tapi tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan waktu dan keadaan.
Setelah tenda berdiri dengan rapi dan semua peralatan tersusun pada tempatnya, saya berhenti sejenak. Dan di hadapan saya terbentang hamparan perbukitan yang luas, sunyi, hijau, dan terasa sangat menenangkan. Di momen seperti ini, saya sadar bahwa perjalanan hari ini tidak sia-sia. Semua lelah di jalan terbayar oleh pemandangan yang sederhana tapi begitu indah. Ketika cahaya mulai meredup dan sore perlahan berganti malam, saya menyiapkan diri untuk menunaikan sholat maghrib. Di tengah alam terbuka, ibadah terasa lebih khusyuk, seolah semua yang ada di sekitar ikut mengingatkan untuk sejenak berhenti dan bersyukur. Pukul 18.30. Suasana mulai benar-benar tenang. Ini adalah ritual kecil yang hampir selalu ada di setiap perjalanan camping saya. Bukan sekedar kopi, tapi tentang jeda, tentang memberi waktu untuk diri sendiri setelah seharian berjalan. Di momen seperti ini, solo camping terasa lebih hidup. Ada keheningan, ada aroma kopi, dan ada perasaan cukup yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pukul 19.30 malam, cuaca masih terasa aman, tidak ada tanda-tanda cuaca akan berubah ekstrim. Saya pun memutuskan untuk turun sebentar ke arah bawah, tepatnya ke arah kafe. Di sana saya bertemu dengan beberapa campers lain, juga para petugas yang sedang menyiapkan api unggun. Suasana terasa hangat, bukan hanya karena api unggunnya, tapi karena obrolan yang mengalir begitu aja. Tanpa terasa, waktu berjalan cukup lama dan ternyata kami berbincang hingga pukul 9:30 malam. Sekarang sudah di jam 21.53. Sudah hampir jam 10 ya. Dan karena kondisi cuaca ini agak gerimis, jadi saya putuskan untuk makannya di sini ya, di dalam tenda aja. Malam ini saya nggak masak ribet-ribet. Tadi karena sudah beli bakso hankam kalau nggak salah, bakso tulang hankam atau apalah, beli di daerah Cisarua di bawah. Kita akan hangatkan dulu. Nah, ini baksonya. Jadi adalah salah satu bakso, sepertinya sih rekomen ya. Harganya 20.000, murah meriah ya kalau ukuran bakso yang seperti ini, karena banyak banget daging yang ada di tulang gitu. Tuh, namanya juga bakso tulangan ya. Nah, banyak banget ya, ini penuh segini, isinya tuh tulangan semua. Jadi bakso tulang, porsinya jumbo, harganya 20.000. Oke, biar airnya mengalir. Penuh segini teman-teman tuh. Bakso 20.000 segini banyak. Dapat daging tulangan itu sebegini banyak. Banyak banget teman-teman. Nih waktunya makan. Teman-teman bisa dengar suara hujannya beserta angin.
Satu porsinya penuh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Wah, mantep. Kuahnya bener-bener kaldu daging ya. Wah, rekomen. Ini mantep. Kita coba tulangannya. Ini ada daging tulang. Panas banget teman-teman. Memang sih tulangnya lebih tebal tulangnya ya. Dagingnya cuma dikit. Tapi worth it banget karena banyak porsinya. Nanti saya tulis ya di deskripsi untuk mapnya si bakso ini. Tadi lupa tuh namanya. Pokoknya ada hankam-hankamnya dan ada tulang-tulangnya gitu. Teman-teman wajib nyobain bakso ini. Anginnya mengerikan. Sekarang sudah di jam 22.45. Jam 22.45. Kondisi masih badai seperti ini. Badainya kencang banget anginnya. Oke, saya berusaha untuk tidur ya, untuk istirahat. Lanjut lagi besok teman-teman. Mungkin besok untuk virtual tour ya, nggak banyak ya, cuman dari bawah ke sini. Tuh, teman-teman bisa lihat tenda saya goyang-goyang dan suaranya kenceng banget, gemuruh. Ini mau tidur juga belum bisa tidur, padahal udah ngantuk banget, matanya udah sepet banget. Tuh, gemuruhnya kenceng banget. Oke, sampai jumpa besok ya. Kita bermalam di sini seperti ini. Mudah-mudahan aja semua baik-baik saja, tetap dalam lindungannya. Ini adalah solo camping pertama saya dengan kondisi cuaca berangin cukup besar di malam hari. Sejujurnya situasi seperti ini membuat saya merasa cemas dan tidak terlalu nyaman. Angin tuh mulai terasa semakin kuat sejak malam dan terus bertiup tanpa henti. Saya sempat mencoba untuk tidur, baru saja memejamkan mata beberapa menit. Saya langsung terbangun karena suara gemuruh angin yang terdengar sangat kencang. Di momen seperti ini, rasa berani dan rasa khawatir sering datang bersamaan. Dan saya hanya bisa berusaha menenangkan diri sambil berharap malam bisa segera berlalu dengan baik. Udah kebiasaan teman-teman, kalau udah jam 4:30 itu udah nggak tidur lagi kan. Sholat subuh udah nggak tidur lagi. Jadi sekarang udah di jam 5 kurang 2 menit. Udah nggak. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah di jam 5:58. Suhu di sini 17 derajat. Sampai jam sekarang ini anginnya masih kencang banget. Dan saya tadi jam 5:30 baru keluar dan pakai payung. Tadi ya, pakai payung langsung nggak bentuk ya. Langsung kena angin. Nah, jadi ke toilet sama ke musola itu udah 5:30. Udah kesiangan banget ya. Untuk sholat subuhnya ya udah siang ya. Ya mau gimana lagi ya. Tadi pas jam 4:30 sampai jam 5 itu lagi kenceng-kencengnya anginnya dan disertai hujan juga. Nah, kondisinya seperti ini di luar ya. Masih gerimis kecil. Anginnya udah mulai
jinak. Udah mulai sedikit ya, udah nih turun kabut teman-teman tuh. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Angin yang sejak semalam terasa begitu kuat, perlahan sudah tidak terasa lagi. Suasana pagi ini jauh lebih tenang, seolah alam memberi jeda setelah malam yang cukup panjang. Saya pun langsung menyiapkan air panas untuk menyeduh jahe hangat. Di kondisi seperti ini, jahe terasa sangat pas, menghangatkan badan sekaligus menenangkan pikiran. Ditemani dengan roti sederhana, pagi ini terasa cukup, tidak berlebihan. Tapi justru terasa sangat berarti setelah melewati malam dengan angin yang tidak berhenti-berhenti. Nah, angin yang kencang banget seperti ini muncul ada pelangi teman-teman. Baru saja suasana terasa tenang. Ternyata hanya bertahan sekitar 1 jam. Di pukul 8:15 pagi ini, angin kembali datang. Kali ini anginnya beserta ada gerimisnya juga. Di kondisi seperti ini juga, perut saya mulai terasa lapar. Meski angin kembali kencang, saya memutuskan untuk tetap memasak sarapan pagi di depan tenda ya. Masih di dalam tenda sebetulnya, supaya lebih aman aja dari terjangan angin. Kali ini saya akan memasak stik daging. Daging yang sudah saya bawa dan siapkan dari rumah, saya bekukan dulu sebelumnya. Dan saat sampai di sini itu kondisinya masih cukup fresh dengan sedikit sisa dinginnya. Untuk bumbunya saya membawa bumbu jadi juga dari rumah supaya lebih simpel aja di sini. Jadi di sini tinggal langsung masuk ke wajan stik. Setelah daging matang, saya lanjut memasak roti Maryam untuk menemani stik pagi ini. Di tengah angin dan gerimis ringan, memasak jadi bentuk bertahan yang sederhana. Tidak selalu nyaman, tapi tetap bisa dinikmatin dengan cara kita sendiri.
Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah di jam 9 pas. Dan kita akan mulai untuk virtual tour bareng-bareng. Buat teman-teman yang ingin kesini dan kepingin tahu tempatnya seperti apa sih di dalamnya. Dan saya berada di depan pintu loket registrasi. Nah ini teman-teman, kita akan langsung aja. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa di sini itu untuk ketinggiannya sendiri itu di 1377 mdpl. Nah, untuk ketinggian seperti ini udah pasti ya, di sini suhunya dingin. Semalam juga sampai 16 derajat, 15 derajat malah. Itu mungkin kalau di luar bisa lebih dingin lagi. Itu di dalam tenda itu 15 derajat. Dingin banget, dan karena badai ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini begitu pintu masuknya. Ini ya, untuk registrasi teman-teman bisa di sini. Kita akan langsung disambut dengan pintu masuk. Selamat datang di Pesona Go Camp Puncak. Di sini langsung ada hamparan rumput, enak banget ya buat ngecamp. Ini juga tuh. Ini di hari Senin ya, tapi banyak yang ngecamp juga. Saya nggak sendirian di sini. Ini petugas yang ada di Pesona sedang merapikan tenda yang kemarin dipakai. Tuh. Nah, saya sedang berada di tempat campingnya nih bersama Aditi. Diki. Nah, mau tanya-tanya nih sebentar. Boleh, Nah, untuk harga nih mulai dari HTM-nya tuh berapa di sini? HTM 25.000 per orangnya. Per orang. Terus Ya. kalau mau camper van Camper van 50.000. 50.000 cuman mobil sama ini ya, belum sama orangnya ya. Iya. Oke, terus Untuk motor camping 15.000. nah, Campnya kalau parkir biasa 5.000. kalau saya nih kemarin di 40.000, jadi orangnya 25, Ya, motocampnya 15. Itu udah sama parkir, nanti motocamp 15, jadi 40.000. Oke. Sip. Untuk sewa tenda gimana? Sewa tenda ada kapasitas ya, kita dari kapasitas 2 sampai 5 orang. Oh gitu. Harga dari berapa sampai berapa? Kalau harga paket ya dari harga 225 sampai 400. 225. Nah, Buat ya, itu tuh kapasitas berapa? kapasitas 2 orang. Murah banget. Belum sama HTM-nya ya. Sudah termasuk Oh, sudah sama kalau HTM. paket. Oh. Tuh. Oke, murah banget teman-teman. Rekomen, tempatnya juga asik. Terus untuk di sini keamanannya gimana, dijaga 24 jam? Dijaga 24 jam. Kita Oke. juga ada portal tutup buka. Setiap jam 12 malam kita tutup portal. Kalau nggak salah ini yang paling tinggi ya? Paling ujung ya? Iya, paling ujung. Oh, tuh, Sini. teman-teman. Jadi udah buntu, cuman ada di Pesona sini ya. Pesona Yang- Puncak. Iya. Oke, itu aja. Siap. Makasih ya, Ya, sama-sama, Pak. informasinya. Halo Om. Loh, sama nih, semalam kena badai juga sini. Tuh. Pada rubuh. Tuh bisa motocamp ya di sini teman-teman. Motocamp. Motornya bisa di samping tenda. Oke, kita di lokasi yang begitu masuk langsung ke kanan. Ini lokasinya. Wih, mantep tuh. Lagi makan pop mie. Makanan pop mie tuh. Halo Om. Tuh. Sama nih, hari Senin pada libur. Asik banget. Yes, mantep. Ini. Oke, lanjut ya Om. Amin. Ini udah banyak ya tendanya, dan tempatnya juga asik.
sudah ke sini kita ya. Kita lanjut ke sini. Nanti tenda saya juga berada di jalan ini, teman-teman. Nah, ini ada kafe ya di sini, teman-teman. Kafenya itu estetik banget, teman-teman. Walaupun kecil, itu waduh estetik banget. Semalam saya sempat ke sini, cuman nggak ngerekam ya. Nah, tuh teman-teman. Ini kafe ya, warungnya kecil ya, Go Puncak. Dan ada toilet satu. Toiletnya cukup bersih. Saya nggak kesini ya. Ya cukup saya kasih tahu kesini aja. Toiletnya toilet jongkok. Nah, viewnya begini teman-teman di kafe. Jadi katanya di sini tuh kalau sore banyak tamu yang hanya datang untuk menikmatin ngopi saja, tapi nggak camping. Ini banyak teman-teman. Tuh. Ini cuacanya emang dari semalam tidak bersahabat banget ya. Badai dan ya siang ini udah jam 9 juga kayak gini. Ketutup dengan awan. Oke, ini adalah kafenya. Kita lanjut ke atas ya. Ini tempat buat camper van, teman-teman. Camper van dari sini langsung ke kanan. Sedangkan tenda saya di atas sini. Nih di sini ya, tenda saya. Jadi masuknya ke sana. Di atasnya ini. Untuk camper van di sini, teman-teman. Nih ada mobil. Bisa langsung diriin tenda di sini. Mobil nggak sibuk. Cuman tanahnya memang masih gembur karena baru banget dibentuk. Nah, ini adalah lahan untuk camper van ya. Cuman baru banget dibentuk, jadi tanahnya masih gembur. Kalau yang ini, kalau nggak salah sih udah siap ya buat dipakai. Nih, bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang sini doang. Kesini masih bisa juga. Ini lahan untuk camper van dan itu juga lahan untuk camper van. Nih, aksesnya baru dibentuk ya. Tuh, baru dibuat. Seperti ini. Untuk camper van juga. Tuh, masih disusun lagi itu banyak ya. Ada pekerjanya yang sedang merapihkan, membuat bentuk kafling. Tapi di sini nggak ada sejenis glamping ya. Jadi semua pakai tenda sewa maupun tenda pribadi bisa di sini. Dan untuk di situ nanti ada toilet nih di sini. Ini udah ada sepi tank baru jadi, cuman belum dibangun bangunannya. Juga ada tangga arah ke atas, itu ke arah tenda saya. Itu tenda saya. Kita dari sini akan sepil untuk toilet dulu ya. Toiletnya lumayan. Kalau saat ini itu jauh. Kayak saya aja nih dari sini. Kalau mau ke toilet harus ke sana. Tapi saya milih untuk ke tempat yang registrasi itu di kafenya. Lebih dekat. Oke, kita akan ke sana ya. Toilet di sini semuanya bentuk toilet jongkok semua. Jadi nggak ada yang toilet duduk. Nah,
Ini tempat buat wudhu. Dan musolanya ada di sampingnya toilet ya. Ini musolanya. Baru banget ya, bener-bener baru, bangunan baru. Nah, ini musolanya. Tersedia juga ada sarung, ada mukena, ada ya di sini. Nah, ini lahan juga sebetulnya bisa buat camping ya. Itu ada wastafel, ini juga ada wastafel. Jadi di sini disediain wastafel di setiap blok ya. Tuh. Wastafelnya buat cuci piring. Pokoknya buat keperluan nyuci-nyuci ada ya setiap blok. Nah, kita balik lagi dari sini. Kita akan ke tempat saya ngecamp. Jalannya seperti ini. Ini bagian yang atas ya. Nanti juga akan dibuka lagi yang bagian di atasnya ini juga ada lagi. Cuman belum siap untuk dipakai. Nah, motor kemarin lewat sini. Ya. Langsung di samping tenda. Tuh. Ini tenda saya. View-nya seperti ini. Oke, kita muter. View-nya menghadapnya nah seperti ini teman-teman. Dan untuk lokasi sini tersedia langsung colokan listrik dan lampu penerangnya banyak ya. Jadi enak, nggak gelap. Tuh, colokannya terdiri dari itu ada 3 terminal. Jadi teman-teman kalau mau camping ke sini, kalau mau aliran listriknya tinggal bawa roll kabel aja. Dan untuk sinyal seluler di sini ada, tapi nggak bisa dipakai. Jadi nggak bisa buat internetan. Walaupun penuh padahal ya, sinyal internetnya penuh, tapi nggak bisa dipakai. Jadi alternatifnya di sini disediain ada wifi gratis dari Starlink yang disediain sama Pesona. Saya juga pakai wifi sini dan alhamdulillah lancar. Entah ya kalau di malam minggu, kalau weekend itu kan ramai banget pengunjung, itu bisa jadi tersendat. Tapi yang jelas kayak semalam lancar buat YouTuber atau apa, masih oke. Nah, seperti itu teman-teman. Dan saya mau nunjukin lagi satu spot lagi yang nantinya bakalan jadi kalau saya tebak sih ini bakal jadi spot idaman buat teman-teman, terutama anak muda yang suka camping dengan tenda-tenda kecil gitu ya. Itu cocok banget nanti di sini. Nah, ini teman-teman. Cuman belum siap ya. Ini bekasnya kebun. Bekasnya tanaman entah ya, tanaman cabai atau apa gitu. Ini baru banget dibabatin. Sekarang di jam 17:27, udah hampir setengah 6, dan saat ini saya berada di lokasi spot yang belum jadi. Jadi di sini itu ada spot yang baru-baru, mungkin setelah 1 bulan dari video saya tayang, di sini sudah jadi. Nah, jadi tempat ini adalah view bener-bener the best view. Tuh, lihat teman-teman. Di belakang saya adalah lereng bukit yang menyatu dengan Gunung Pangrango. Gunung Pangrango berada di sana. Oke, nah ini lerengnya. Oke, lerengnya. Nah, seperti ini teman-teman. Keren banget ya. Asli keren banget. Nah, tenda saya berada di sana nih teman-teman. Ini tenda saya. Dan matahari terbit ini dari sini, sekitaran dari sini teman-teman.
besok pagi ya. Ini sekarang sore di jam 5:30. Ini pemandangannya seperti ini, lagi terbuka banget. Nah, saya khawatirnya kalau ngesutnya saya tunda besok pagi gitu. Khawatirnya besok pagi ada kabut atau gimana. Karena ini tempat sudah berada di 1300 mdpl. Jadi pasti sering turun kabut, sering ada kabut pasti ya. Jadi kalau lagi nggak beruntung pasti berkabut terus di sini. Nah, pemandangan ini nggak terbuka, makanya saya shoot dari sekarang aja. Jadi buat teman-teman yang mau camping ke sini, selain harganya sangat murah, fasilitasnya juga lengkap banget. Yang terutama adalah wifi di sini masih digratiskan. Saya nggak tahu ini bakal gratis terus atau enggak, tapi yang jelas ini sesuatu yang wah banget, dimana di tempat lain itu wifi itu dijual dengan berupa voucher, di sini digratiskan. Mantap, pesona. Seperti itu dulu teman-teman, virtual tour yang bisa saya infokan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau kesini, terutamanya yang mau kesini bisa tahu gambarannya seperti ini di dalam Go Pesona Go Puncak Camp. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di virtual tour berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan menemani perjalanan saya sampai di akhir video ini. Semoga cerita sederhana dari solo camping kali ini bisa memberi sedikit inspirasi, atau setidaknya menemani waktu teman-teman dengan tenang. Dari perjalanan ini saya belajar bahwa alam tidak selalu ramah, tapi selalu jujur. Dan tugas kita bukan untuk menaklukkannya, melainkan belajar menyesuaikan diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jaga diri dan tetap sederhana.